Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh waja'al dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahilladzi wahaba li ala kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang yang berkah ini kita diberikan kesehatan yang baik sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu kewajiban dari Islam adalah membangun, mempertahankan, dan merawat kredibilitas pribadi kita. Demikian pula sebuah organisasi, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, maupun lembaga swasta. Mereka memiliki kewajiban untuk membangun kredibilitas institusinya, kredibilitas lembaganya. Dan kredibilitas lembaga itu sangat ditentukan oleh kredibilitas individu masing-masing. Nah, apa yang kita maksudkan dengan kredibilitas? Kredibilitas adalah bagaimana orang lain percaya kepada diri kita, bahwa kita diyakini memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal dengan baik. Kredibilitas artinya orang percaya kepada kita bahwa kita memiliki karakter yang baik, integritas, jujur, amanah, sidik. Kredibilitas juga dibangun atas fondasi yang disebut dengan care. Kita memiliki kompetensi, kita memiliki karakter yang baik, dan kedua hal itu kita implementasikan dengan melakukan kepedulian terhadap masyarakat. Care, komponen ketiga dari kredibilitas, yaitu peduli. Jadi kredibilitas ini adalah sifat dari seseorang yang membuatnya dipercaya oleh orang lain karena memiliki kejujuran, sidik, amanah, kompeten yang disebut dengan kuat, integritas moral atau takwa, kepedulian terhadap sesama yang disebut dengan rahmah, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Dan menariknya Al-Quran telah menggambarkan karakter individu yang layak dipercaya jauh sebelum teori komunikasi modern berkembang yang dikemukakan oleh Carter. Nah, di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi ayat ini menempatkan kejujuran, sidik sebagai fondasi kepercayaan. Fondasi kepercayaan.
Dan ini adalah salah satu unsur dari karakter, integrity dan honesty. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu dibangun dulu kredibilitasnya, baru yang menyampaikan pesan. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah bapak dari komunikasi, disiplin ilmu komunikasi. Karena beliau mampu menyampaikan risalatnya sehingga sampai 2 miliar manusia negeri saat ini adalah orang-orang Muslim. Jadi di dalam Al-Quran, karakter sidik, kalau di dalam teori modern disebutnya dengan karakter. Jadi teori modern itu secara tidak langsung terinspirasi oleh teori lama di dalam Al-Quran yang mengemukakan mengenai fondasi dari kredibilitas itu adalah sidik, kebenaran. Kemudian takwa. Nanti bedanya dengan yang modern. Kita menambahkan unsur takwa. Karena ini yang disebut dengan integritas spiritual. Artinya, seseorang yang percaya bukan hanya karena berkata benar, tetapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga konsisten antara perkataan dalam kebenaran. Nah, komponen yang kedua di dalam kredibilitas, masih di dalam komponen karakter ini, yaitu amanah. Di dalam surat 28 Al-Qasas ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalat tihdahuma ya abati istahzirhu inna khaira man istahzartal qawiyyul amin. Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayamku, ambillah dia sebagai pekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil untuk bekerja ialah orang-orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Jadi kalau kita bedah ayat ini, karena ada dua unsur utama di sisi yang dalam ayat Quran ini yang mengandung konteks kredibilitas. Yang pertama disebut dengan al-qawi, kuat. Kuat mengerjakan sesuatu sehingga excel dan tepat waktu, benar. Ini yang disebut dengan kompetensi. Saya ulangi, ini kompetensi. Yang kedua, al-amin. Ini adalah komponen karakter yang disebut dengan kepercayaan. Kita tahu sebuah lembaga yang besar ini setiap saat mendapatkan cobaan. Semua unsur yang ada di dalam IPB yakin semuanya memiliki kompetensi, memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Tapi begitu karakter, dia sulit diprediksi, sulit diakses, dia akan muncul sejalan dengan waktu. Karena itu kewajiban lembaga dan institusi terus-menerus mengingatkan warganya agar memiliki karakter yang baik. Ketika ada kawan diberi amanah oleh suatu jawaban tertentu, harus ada kawan lain yang mengingatkan. Karena karakter seringkali berubah karena kondisi dan lingkungan. Nah, jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran ini, gabungan antara qawi dan amin, inilah kredibilitas. Dan ini sama seperti yang dikemukakan oleh teori model. Jadi teori modern sangat dipengaruhi oleh konteks Al-Quran ini. Nah, tadi sudah saya kemukakan, komponen pertama dari kredibilitas ini yang disebut dengan expertise, kompetensi. Di dalam surat Yusuf, surat nomor 12 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalat rahimni ala khaza'inil ardh inni hafizun alim. Ini terkait kisah Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, jadikanlah aku bendahara negeri ini, karena sesungguhnya aku adalah orang-orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Jadi ayat
Quran sudah memberikan contoh, menempatkan seseorang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Jadi kalau kita menempatkan seseorang pada jabatan tertentu, bukan karena keahlian dan kemampuannya. Ini sudah sangat jauh dengan panduan dari Al-Quran. Nah, surat Yusuf ayat 55 ini jelas menggambarkan dengan bahasa yang ini yang disebut dengan kompetensi, kemampuan keahlian. Nabi Yusuf menunjukkan dua hal. Pertama, hafid, mampu menjaga amanah. Hafid, mampu menjaga amanah. Yang kedua, alim, memiliki pengetahuan dan keahlian, tahu dan skill. Ini merupakan definisi kompetensi yang sangat modern. Pengetahuan plus keterampilan plus saling jawab. Di dalam teori modern disebut dengan yang dikemukakan kata kompetens adalah sama dengan knowledge dan expertise. Di dalam Al-Quran kompetensi itu disebut dengan ilm dan hafiz. Jadi pengetahuan, kompetensi harus disertai dengan karakter yang baik, yaitu menjaga amanah. Nah, ini yang selalu harus didengungkan setiap saat. Saya punya kerabat bekerja di luar negeri, Tasik. Dia mengatakan begini, setiap tahun, setiap pegawai dari multinasional company itu diharuskan mengikuti tes etika dan norma. Tidak peduli siapapun. Kalau dia tidak ikut tes itu, diulang terus-menerus. Nah, ini juga bagian dari menjaga amanah. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai muslim harus memiliki grup rutin melakukan kajian Islam dimanapun, kapanpun secara tidur. Karena dengan mekanisme itu, ini saling mengingatkan. Al-Qur'an sudah menyediakan tempat yang baik, guru yang baik, dan berbagai mesin yang baik. Ikuti itu setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali. Nah, ini adalah bagian dari mekanisme metode untuk kita tetap menjaga amanah tersebut. Nah, komponen yang keempat dari kredibilitas itu yang disebut dengan care, peduli. Di dalam surat At-Taubah, surat nomor 9, 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadaku seorang rasul dari kaumku sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasih tidak dipercaya para penduduk. Nah, di sini digambarkan bagaimana Rasulullah itu memiliki kepedulian yang luar biasa, jauh di atas rata-rata manusia semua. Ketika beliau dihujani dengan cacian, dengan makian, bahkan fisik, tapi dia peduli dengan masa depan kaum itu, sehingga dia mendoakan yang mencaci pagi itu, semoga anak keturunannya menjadi kaum muslimin. Nah, ini adalah level tertinggi dari laki-laki, bukan lagi balas dendam. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Nah, ayat ini menggambarkan kepedulian Nabi Muhammad SAW. Pertama, peduli terhadap kesulitan umat. Yang kedua, berempati. Dan yang ketiga, menginginkan kebaikan bagi mereka dan menunjukkan kasih sayang. Dan umat Islam setiap saat selalu dibangun kepedulian terhadap orang lain. Karena selalu didoakan kaum muslimin lainnya. Nah, ini adalah bentuk kepedulian yang harus kita miliki. Bukan hanya mendoakan diri sendiri dan mendoakan pada lain. Bahkan salah satu wajib, bahkan ada yang mengatakan rukun dari itu adalah mendoakan kaum muslimin yang lain. Nah,
yang terakhir yang disebut dengan konsistensi amal perkataan dan perbuatan. Di dalam surat As-Saf, surat 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Nah, ini adalah inti dari kredibilitas seorang muslim. Orang kehilangan kredibilitasnya, orang kehilangan kepercayaannya, ucapan tidak sesuai dengan lidah. Janji tidak dihormati, nilai tidak diberikan. Nah, dalam komunikasi disebut dengan behavioral inconsistency. Dalam aturan disebut kesesuaian antara kaul, ucapan, dan perbuatan. Dan yang terakhir, yang kita sebut dengan keteladanan. Islam adalah ajaran yang sangat praktis. Karena bukan saja jelaskan mengenai teori, tapi juga adalah metode. Karena Rasulullah sendiri yang menjadi figur. Jadi bukan sesuatu yang mengawal-awal. Apa yang disebut dengan empati? Apa yang disebut dengan lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Apa yang disebut dengan kompeten? Lihat, Rasulullah memiliki kompeten sebagai pedagang. Nabi-nabi dijelaskan memiliki kompetensi tertentu. Jadi wajib bagi seorang muslim memiliki kompetensi untuk survival hidup, untuk bisa mencari nafkah. Dan para mahasiswa yang ada di PB ini dalam rangka untuk membangun kompetensi. Bukan hanya kompetensi, juga harus sangat terjaga. Nah, di dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas, laqad. Taukid, menguatkan. Kalau istilah bahasa Arab. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Kita bicara kredibilitas secara teori. Bagaimana prakteknya? Ikuti apa yang diucapkan, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kredibilitas tertinggi itu muncul ketika seseorang menjadi teladan. Karena itu para dosen, ini adalah teladan seharusnya bagi para mahasiswa, bagi dosen lainnya. Bangunlah keteladanan itu, sehingga ini akan dicontoh oleh orang lain. Orang percaya bukannya karena mendengar kata-katanya. Coba bayangkan salah satu negara yang sangat menyedihkan, yang sekarang menjadi bully di dunia, adalah negara adidaya. Dan saya kadang malu, sering juga dibully. Ujak, lu alumni Amerika. Gimana tuh Amerika? Karena tadi, kredibilitas sudah tidak ada lagi. 10 alasan untuk menjalankan perbedaan-beda setiap saat. Sampai ada yang berkomentar, yang kalah menjelaskan, yang menang merayakan. Jadi narasi komunikasinya selalu menjelaskan. Itu artinya kalah. Nah, ini kata orang Amerika sendiri. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi role model ini bentuk tertinggi dari karakter, integrity, dan authenticity. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita bangun karena memiliki kredibilitas, kompetensi yang bagus, karakter yang bagus, yang bagus itu bukan instan. Ini adalah sebuah proses dimulai dari pendidikan keluarga. Pendidikan di SD, SMP, SMA, masyarakat, sampai ke perguruan. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa saling mengingatkan agar kita dapat menjaga amanah dan kredibilitas dia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita akhiri sidang Jumat ini dengan membaca doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sedang terdapat Allah mengertikan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat la yukallimullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat su'ada ila yambaqtasama rabbana la tu'akhilna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalnahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna qatala tabi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna tabaulaka fansurna wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbik birli wa walidayya wa qabbal rabbil sabil. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah hamba-hambaku yang sedang dizalimi ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kaum muslimin ya Allah untuk memerangi kezaliman. Ya Allah, hindarkanlah kami dari perbuatan dan perkataan yang meruntuhkan kredibilitas kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan dengan mampu bila segala dosa dan kesalahan kaum muslimin ini ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada semua kaum muslimin di dunia ya Allah untuk bangkit dan bangun melawan kezaliman, melawan penjajahan ya Allah. Ya Allah ya Rahim, semoga Engkau bimbing para pemimpin kami ya Allah sehingga mereka tetap di jalan yang benar ya Allah. Ingatkanlah para pemimpin kami ya Allah kalau mereka keliru dan salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa li dzikrillahi akbar.